Ya pemirsa, tidak hanya transfer data, dokumen negosiasi yang dirilis Gedung Putih juga mencakup beberapa hal lain. Di antaranya impor produk hortikultura, peralatan medis, hingga kewajiban penghapusan berbagai hambatan bagi Amerika Serikat untuk mengimpor komoditas mineral Indonesia termasuk mineral kritis. Pemerintah Indonesia menyebut berbagai kesepakatan dalam perjanjian dagang itu masih dalam tahap negosiasi. Apakah berbagai klausul ini sebanding dengan penurunan tarif menjadi 19%? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira. Dan kami telah mengundang perwakilan dari pemerintah, dari Kemenko Perekonomian, dan juga dari Kemenkomdigi, namun belum bisa ikut hadir. Saya ingin menyapa Bima dulu. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, ini menjadi pertanyaan ya dari sebagian orang Ya, terkait dengan butir transfer data. Itu kalau kita bahas itu dulu, kalau saya baca di dalam situs whitehouse.gov, dikatakan begini, Mas Bima, Indonesia has committed to address barriers impacting digital trade, services, and investment. Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States. Apakah ini artinya serta-merta kemudian data WNI itu bisa diberikan kepada Amerika Serikat atau seperti apa membacanya? iya betul sekali. Ini salah satu isi poin perjanjian yang sangat beresiko tinggi. Karena begini, masalahnya ini kan sudah dari lama perusahaan-perusahaan keuangan Amerika, kemudian big tech ya, jadi perusahaan-perusahaan digital skala besar, itu meminta pengelolaan data dari pengguna Indonesia itu ditransfer ke data center yang ada di Amerika Serikat. Dan tentunya kan Indonesia sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, jadi ini bisa nggak berlaku tuh payung hukum itu. Jadi artinya ada implikasi serius terhadap keamanan data pribadi. Yang kedua adalah ini potensi investasi data center 57 triliun rupiah. Ini mau dikemanakan? Karena nggak akan menarik lagi investasi data center di Indonesia ketika klausul ini nanti difinalisasi menjadi regulasi atau kebijakan pemerintah Indonesia. Ya. Selain itu juga ini kan masalah trust juga ya soal data pribadi. Jadi harusnya ini nggak masuk dalam klausul perjanjian dagang dengan Amerika. Baik, ini juga tadi ada pernyataan dari Menkomdigi, Mas Bima Mutia Hafid, yang mengatakan bahwa perjanjian tadi soal pengiriman data pribadi itu tetap harus mengacu kepada data protection. Di dalam pernyataannya dikatakan, mengutip pernyataan Gedung Putih, hal ini dilakukan dengan kondisi adequate data protection under Indonesia's law. Kalau kita melihat ini artinya memang ini belum final dan masih dinegosiasikan. Artinya pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa data pribadi WNI itu harus diamankan di Indonesia. Begitu atau bagaimana, Mas Bima? Ya, seharusnya memang semua data WNI harus diproses di Indonesia, data centernya harus di sini. Kenapa? Karena kalau ada mitigasi nanti terkait dengan kebocoran data, penyalahgunaan data, itu akan lebih mudah Ya, melakukan pencegahan dan juga penyelesaian kasusnya ketika data centernya itu ada di Indonesia. ya. Jadi sebenarnya ini non-negotiable, ini harusnya nggak boleh dinegosiasikan soal perlindungan ini. Baik, di dalam rilis yang dicantumkan di situs whitehouse.gov ini, Mas Bima, juga ada beberapa hal lain terkait dengan pembebasan barriers terhadap impor produk-produk hortikultura dari Amerika Serikat, food and agricultural products, exempting U.S. food and agricultural products from all import licensing regimes. Ini kira-kira apakah akan membuat perubahan atau tidak banyak berubah nanti dalam perdagangan barang Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya hortikultura, Mas Bima? Ya, tentunya implikasinya kan sektor pertanian ini hortikultura, kemudian peternakan, ini kan langsung kena kepada petani dan juga peternak lokal. Jadi implikasinya itu akan terjadi PHK di sektor pertanian, kemudian peternakan yang harus diantisipasi karena harga gandum, harga buah-buahan, harga jagung, kedelai itu jelas akan lebih murah dengan pembebasan tarif. Sebelumnya misalnya ada serealia ya, gandum itu kena 3%.
Tapi kalau ini dibebaskan dari tarif, berarti harga gandumnya akan jauh lebih murah lagi di pasar domestik. Selain itu juga ini harus diantisipasi karena negara-negara lain yang masih dikenakan tarif cukup tinggi untuk masuk ke Indonesia, ini mereka akan meminta hal yang sama untuk melakukan pembebasan tarif. Jadi bukan hanya tarif, tapi juga hambatan-hambatan non tarif, sertifikasi dan lain-lain. Ini harus benar-benar Baik, ditinjau ulang. Karena kalau oke. hambatan sertifikasinya kemudian tidak ada, maka ini juga akan memukul swasembada pangan dalam negeri. Baik, jadi poinnya adalah memang dalam hal ini negosiasi ini terus masih dilakukan dan kita berharap bahwa pemerintah akan melindungi setiap pengusaha dan warga negara di Indonesia. Terima kasih Mas Bima Yudhistira sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Download Metro TV Extend sekarang.